Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain, tidak bukan, tidak hanya, tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih? Yuk, diam, duduk atau rebahan sejenak, pelutoti layar, dan lanjut. Kisah diawali dengan dipertemukannya master bela diri dari perguruan yang berbeda, yakni perguruan ular dan perguruan elang. Diketahui bahwa kedua perguruan ini dari dulu tidak ada kecocokan, dikarenakan ulah dari master perguruan elang bernama Huang, di mana Huang bertekad menaklukkan perguruan ular dengan mengincar masternya. Itu dibuktikan saat Huang membantai lebih dari 3.000 pengikut perguruan ular. Dan saat ini Huang yakin bisa melenyapkan perguruan itu dari wajah bumi ini dengan membunuh master utamanya terlebih dahulu. Akan tetapi sambutan master perguruan ular ternyata tak gentar sama sekali, dengan percaya diri mengatakan bahwa perguruan tidak lenyap semudah itu. Dia percaya bahwa jurus ular yang diajarkan ke muridnya yang bernama Cao dan Pei, sehingga memastikan kalau perguruan ular akan terus berdiri sampai kapanpun. Dan pada akhirnya, untuk membawa nama leluhur dan perguruannya, dia pun memutuskan untuk meladeni pertarungan tersebut, sekalipun nyawa taruhannya. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan pria tua yang bernama Pei, di mana saat Pei bersantui, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan dua orang pria merupakan penagih yang ternyata Pei belum membayar sewa tempat beberapa bulan, sehingga membuat dirinya diusir dari tempat itu. Dan di tempat lain, kita diperlihatkan perguruan yang bernama Hong Tai. Di sana ada pria cupu yang bernama Chen Fu. Kita panggil saja dia Chen. Chen tinggal di sana, yang merupakan anak yatim piatu yang dirawat oleh master perguruan Hong Tai bernama Master Hong. Tinggal di dalam perguruan bukan berarti Chen mahir dalam bela diri. Bahkan Chen tak memiliki teknik bela diri sama sekali, dan terlihat konyol saat mengikuti gerakan murid yang sedang berlatih. Semua itu dikarenakan perbuatan Master Li dan Master Lu. Mereka menjadikan Chen sebagai cleaning service, sehingga wajar jika Chen tak mengetahui teknik bela diri dan tak ada waktu untuk ikut latihan. Murid lain berlatih, Chen malah membersihkan. Dan lebih mencengangkan di situ, Chen bukan hanya tukang bersih, tetapi sekaligus sebagai samsak atau tempat pukulan saat Master Li dan murid lain mempraktekkan jurusnya. Diketahui mereka berani melakukan itu kepada Chen because master utama dari perguruan itu, yakni Master Hong, sedang keluar kota, sehingga Master Li dan Master Lu dipercaya untuk menjaga dan melatih murid selama Master Hong di luar kota. Namun yang mencengangkan adalah mereka berdua masih memiliki jurus yang standar alias belum begitu mahir, bahkan tak layak dipanggil sebagai master. Setelah memperagakan jurusnya yang terlihat konyol, lagi-lagi memanggil Chen sebagai samsak latihan, dipukul tanpa aba-aba, membuat Chen merasa kesakitan.
Setelah menjali bulan-bulanan Master Li, dengan kesal dan kecewa, Chen bergegas membasuh wajahnya, bahkan menyelupkan kepalanya di dalam air untuk meluapkan amarahnya. Di balik itu, masih ada seseorang yang simpati kepadanya, yakni Chan merupakan seorang koki dalam perguruan itu, di mana Chan menawarkan beberapa obat untuk memulihkan luka dari pukulan Master Li itu. Tapi Chen tak mau, lantas dia bergegas pergi, seakan kecewa dengan dirinya sendiri. Detik berganti di mana Pei masih berjalan tanpa tujuan. Saat kelelahan, Pei pun beristirahat sejenak. Tanpa sengaja, ternyata Pei beristirahat tepat di depan perguruan Hongwei, di mana perguruan Hongwei lagi menerima tamu yang merupakan seorang hakim. Di sini si hakim berniat mendaftarkan anaknya untuk menjadi murid di dalam perguruan tersebut. Master dalam perguruan itu bernama Wosam, di mana Wosam mempromosikan dan menyampaikan keahlian para muridnya demi menarik simpati si hakim. Namun si anak hakim yang mendengar itu menantang muridnya untuk mematahkan batu bata dengan tangan kosong. Wosam tak mau melewatkan pembayaran SPP dari si hakim. Jika anaknya nanti menjadi murid, dia pun menerima tantangan tersebut dan ya, putra hakim yang melihat itu memilih untuk tidak mendaftar dan mencari perguruan lain dibanding perguruan yang membawahi oleh Wosam itu. Sedang Wosam yang gagal meyakinkan putra si hakim melihat Pei yang tiduran dan menyalahkan Pei, Bekos menganggap itu merupakan pamali dan kesialan adalah Pei tidur di depan perguruannya. Sontak Wosam melampiaskan kekesalannya sehingga menyuruh seluruh muridnya untuk menghajar Pei. Secara tidak sengaja, Chen yang lewat melihat pengeroyokan tersebut sehingga membuat hatinya tersentuh untuk menolong pria tua yang dilihatnya, yakni Pei. Chen yang tak memiliki teknik bela diri sama sekali, sehingga itu membuatnya kewalahan melawan murid Wosam. Pertarungan itu pun kebetulan dilihat oleh seorang pendeta berkebangsaan Turki, ya kalau nggak salah sih, di mana si pendeta segera melerai lalu mengatakan kepada mereka bahwa damai itu indah. Setelah semua berakhir, terlihat Chen mengajak Pei ke tempatnya. Sampai di sana, Chen mempersilahkan Pei duduk, lalu membuatkannya teh panas. Akan tetapi, Pei tidak terbiasa minum teh panas, sehingga Chen kembali ke dapur, menukarnya dengan teh dingin. Selang waktu, datanglah Chan, baru tiba dari belanja di pasar terong, dan melihat Chen dan Pei lagi mengobrol, dan Chen saling memperkenalkan mereka berdua. Detik berganti di mana si hakim berniat untuk mendaftarkan putranya ke perguruan Hongtai, berharap perguruan ini tidak akan mengecewakan putranya seperti perguruan yang sebelumnya mereka datangi. Master Li layaknya marketing yang handal lantas mempromosikan perguruannya itu secara berlebihan, sehingga seperti sebelumnya putra si hakim meminta salah satu murid Master Li untuk mematahkan batu bata dengan tangan kosong. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Master Li dengan mengatakan tidak mengejarkan jurus anak kecil di perguruannya, lalu meyakinkan si hakim dan putranya dengan cara yang berbeda, sehingga saat itu Koki Chen disuruh untuk memanggil Chen untuk dijadikan samsak latihannya.
Dengan perlakuan itu, Chen merasa kalau dirinya paling bodoh. Usai itu, dengan luka Chen kembali ke belakang merenungi nasibnya. Saat itu juga, di sana ada Pei melihatnya, membuatnya bertanya-tanya, "Ada apa denganmu, wahai anak muda?" Akan tetapi, Chen lebih memilih pergi. Rasa penasaran Pei pun dijawab oleh Chen, mengatakan bahwa setiap hari Chen mendapatkan perlakuan tak layak dari salah satu master di perguruan ini, because Chen tak memiliki sedikit pun teknik bela diri, sehingga diperlakukan semena-mena. Mendengar hal itu, Pei kembali mendatangi Chen di kamarnya, mencoba untuk menghibur dengan memperlihatkan interaksi memutar mangkok seperti itu. Tanpa disadari Chen, permainan tadi merupakan langkah awal bagi dirinya, sehingga saat itu Pei merasa kalau Chen memiliki bakat bela diri yang berbeda dengan orang lain. Detik berganti, Chen terbangun dengan merasa panik karena tak melihat Pei. Sambil mencari, penglihatannya pun tertuju pada dinding, melihat pesan yang ditulis oleh Pei yang memintanya untuk segera latihan di halaman. Sehingga saat keluar, Chen melihat gambar posisi kaki dan telapak tangan pada lantai, mengerahkannya untuk mengikuti gerakan gambar tersebut. Saat itu juga Chen sadar kalau Pei ingin mengajarinya bela diri. Di sisi lain, Pei yang berjalan menuju ke rumah saudaranya Chao karena sudah lama tak menemuinya, sekaligus bisa menumpang tinggal untuk sementara. Sampai di sana, Pei melihat rumah Chao begitu sepi. Namun, Pei dikagetkan dengan kemunculan anggota dari perguruan elang. Seketika itu, di tengah perkelahian, muncullah si pendeta menusuk Pei yang ternyata si pendeta tersebut merupakan pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh Hoang untuk menjalankan misinya melenyapkan perguruan ular. Berkat bantuan sutradara, Pei pun berhasil kabur. Kembali di perguruan Hongtai, di mana si hakim datang untuk mengetahui sejauh mana jurus yang sudah dikuasai putranya. Dengan sambutan Master Li mengatakan bahwa putranya sudah mahir dan menguasai beberapa jurus yang diajarkannya. Sehingga kembali Chen dipanggil sebagai alat samsak latihan. Tapi ternyata Chen yang sudah memiliki teknik bela diri yang diajarkan oleh Pei bisa menghindar dan bertahan dari serangan. Ya, benar saja, putra si hakim dipermalukan di hadapannya, sehingga Master Li dianggap tidak becus melatih putranya. Tak terima dengan perlakuan itu, lantas Master Li mengusir Chen untuk beberapa hari. Sehingga Chen berlari pergi dan melampiaskan kekesalannya dengan memukul ranting-ranting pohon dan tak sengaja melihat Pei yang lagi terluka. Khawatir dengan kondisi Pei, Chen pun kembali diam-diam masuk mengambil obat perguruan Hongtai. Pei yang melihat kebaikan dan potensi bela diri yang dimiliki Chen, sehingga memutuskan untuk mewariskan jurus ular kepadanya. Namun, dengan syarat jurus tersebut jangan digunakan jika tidak dalam keadaan terpaksa, dan latihan pun dimulai.
Detik berganti di mana murid Huang menyampaikan keberadaan Cao sehingga menyuruh muridnya untuk menghabisi Cao. Terlihat Chen kembali mengerjakan rutinitasnya, membersihkan lantai because hukumannya sudah berakhir. Master Li yang tak senang dengan Chen berpikir jahat untuk menghabisinya. Namun di sini Chen menjahili Master Li. Tak lama kemudian, muncullah beberapa murid dari perguruan Hongwei, dipimpin oleh salah satu murid senior yang bernama Sui, yang berniat datang untuk menantang master-master perguruan Hontai. Seketika itu, perguruan tersebut membuat murid-murid Hongtai terpengaruh untuk menjadi murid di perguruan Hongwei. Detik berganti di mana Master Hong sudah kembali, heran melihat perguruannya karena sepi bagaikan perguruan dilanda musibah. Chen yang melihat sang master langsung berlari menghampiri lalu menjelaskan perihal kejadiannya. Mendengar hal itu tanpa basa kuyup, Master Hong mendatangi perguruan Hongwei disusul oleh Chen yang ingin membuat perhitungan pada Sui. Ya, pertarungan itu pun kembali dikuasai oleh Sui, sehingga Master Hong dinyatakan kalah. Dengan kepercayaan diri yang dimiliki Sui, lantas memaksa Chen untuk melawan dengan mengeluarkan semua jurus yang dimilikinya. Tapi Chen menolaknya, namun saat diserang dengan terpaksa, Chen mengeluarkan jurusnya. Tanpa diketahui, ternyata di sana ada Huang menyaksikan dan memperhatikan jurus-jurus yang digunakan dalam pertarungan tersebut. Kembali di tempat, Chen mendapat pesan dari Pei mengatakan kalau dirinya pergi untuk sementara waktu. Di sana Pei juga meninggalkan kitab, di mana isinya merupakan jurus ular terakhir yang harus Chen pelajari. Merasa ada hal yang tidak beres dan khawatir dengan Pei, sehingga bergegas mencari Pei, seorang yang merubah jati dirinya sampai bertemu Huang yang mengaku sebagai teman perguruan Pei. Lalu berusaha meyakinkan Chen yang begitu polos, akan tetapi Chen belum percaya dengan ucapan Huang. Lantas Huang memperlihatkan jurus ular dan mengajak Chen bertarung dengan jurus tersebut. Barulah Chen percaya. Saat kembali di kediamannya, Chen pun terheran saat melihat kitab yang diberi Pei rusak. Lucunya, Chen mengira kalau itu kelakuan kucingnya. Saat pergi mencari kucingnya, Chen melihat si kucing lagi bertarung dengan si kobra. Melalui itu, Chen mempersatukan gerakan si kucing dengan si kobra hingga menjadilah satu jurus baru. Detik berganti di mana Pei mencari sahabatnya Cao.
Secara kebetulan, Pei kaget melihat Cao yang sudah dihabisi. Di waktu yang sama, muncullah murid Huang, dan seketika itu usai mengalahkan murid Huang, Pei pun kembali di kediaman Chen. Akan tetapi, di sana ada yang mengintipnya, yang ternyata itu adalah Koki-chan, merupakan mata-mata Huang, di mana Chan memasukkan racun pada teh panas Pei dan Chen. Dalam obrolannya, Chen menyampaikan ke Pei bahwa ada seseorang lagi mencarinya. Dia meminta Pei untuk menunggunya, lalu bergegas memanggil Huang. Saat itu, Huang masuk bersama Chen, yang ternyata Pei sudah tidak ada. Huang yang mengetahui jejak Pei, seketika itu pun dia mengejarnya, disusul oleh Chen. Saat di tengah jalan, seketika itu muncullah pendeta palsu yang menyerang Chen. Sedang di lokasi lain, Pei berhasil didapatkan oleh Huang. Tanpa basa kuyup, Huang menyerang Pei. Seketika itu Pei yang sudah berumur hingga kewalahan melawan Huang, sampai akhirnya Chen datang. Chen dengan jurus yang sudah dikuasainya menambah kepercayaan dirinya hingga menggunakan jurus yang disatukannya, yakni jurus ular pencakar kucing. Usai membereskan Master Huang, muncullah Koki-chan yang tiba-tiba menodongkan pisau ke badan Chen. Namun serangannya dengan gercep ditangkap oleh Pei. Hingga akhirnya Koki-chan mengatakan kalau teh yang tadi diminum sudah diberi racun, yang menandakan bahwa Pei dan Chen akan segera mati. Namun sayangnya teh tersebut sudah ditukar oleh Chen karena diketahui Pei tidak suka dengan teh panas. Chen yang mengambil teh panas itu hanya sekedar menghargai buatan Koki-chan. Setelah menghabisi semua manusia perguruan elang, Pei dan Chen menciptakan jurus baru yang diberi nama Snake in the Eagle's Shadow, yang artinya ular dalam bayangan elang. Dan tamat. Ending yang cukup menjuruskan. Pelajaran yang bisa diambil adalah tolonglah orang yang lagi kesulitan dengan semampumu, maka engkau akan menuai kebaikan. Saya Ju beserta keluarga yang lagi begadang undur diri di layar Anda. Salam JAQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.